Kota Palangkaraya dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2.853,12 km persegi, Kota Palangkaraya memiliki batas-batas wilayah sebelah utara, Kabupaten Gunung Mas, sebelah timur, Kabupaten Pulang Pisau, sebelah selatan, Kabupaten Pulang Pisau, sebelah barat, Kabupaten Katingan. Wilayah Kota Palangkaraya seluruhnya terdiri atas wilayah daratan. Kota Palangkaraya terdiri atas 5 wilayah kecamatan, 30 kelurahan. Dengan kondisi seperti itu, Kota Palangkaraya memiliki berbagai macam permasalahan terkait pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu masalah perumahan yang sering menjadi sorotan adalah terkait pengurangan rumah tidak layak huni, RTLH, dan juga masalah sanitasi berupa SPAM, Sistem Pengelolaan Air Minum, dan SPAL, Sistem Pengelolaan Air Limbah. Lingkungan perumahan yang berada di kawasan-kawasan kumuh maupun kawasan-kawasan permukiman lainnya. Pelaksanaan kegiatan rehab RTLH seringkali menjadi tidak efisien dan efektif ketika pelaksanaan rehab fisik bangunan rumah tidak diiringi dengan perbaikan sanitasi, SPAM, dan SPAL perumahan. Diperlukan terobosan untuk dapat menyelesaikan permasalahan adanya ketidakefektifan pelaksanaan program kegiatan rehab RTLH, SPAM, dan SPAL di Kota Palangkaraya. Proyek perubahan yang disusun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan data yang selama ini menjadi kendala dan sumber masalah tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Rencana proyek perubahan ini adalah membuat cloud system yang dinamakan SWARI, Sharing with All Recommendation Information. SWARI pada prinsipnya adalah tempat seluruh data RTLH, SPAM, dan SPAL akan disimpan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Filosofi SWARI sendiri adalah sebagai berikut: mudah dalam input data, ketepatan dan kesesuaian aspek teknis. Data informasi yang terbuka dapat diakses oleh OPD terkait. Pendatabesan yang baik, dan mudah untuk dianalisis. Tujuan dari pelaksanaan proyek perubahan ini secara umum adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data serta penanganan kegiatan RTLH, SPAM, dan SPAL di wilayah Kota Palangkaraya. Secara umum, proyek perubahan SWARI di tahap jangka pendek dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan. Dari sistem yang telah dibangun, tim dapat membangun sebuah sistem integrasi data digital yang efektif dan efisien.
Data-data RTLH, SPAM, dan SPAL yang sebelumnya disimpan dan dikerjakan oleh masing-masing OPD teknis, setelah sistem ini dibangun, seluruh data menjadi terintegrasi dan dapat diakses secara terbuka oleh OPD teknis yang mengampu kegiatannya. Manfaat yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan di jangka pendek adalah sebagai berikut. Pertama, data RTLH, SPAM, SPAL di Kota Palangkaraya telah terdatabase dan terintegrasi dalam satu sistem informasi berbasis cloud. Kedua, OPD teknis terkait dapat saling melihat data terkait RTLH, SPAM, dan SPAL secara langsung di sistem cloud. Ketiga, adanya kolaborasi data dan kegiatan yang lebih tertata dan tersinkronisasi antar OPD, terutama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya dan Dinas PUPR Kota Palangkaraya. Keempat, rekapitulasi data yang terintegrasi memudahkan tim Bapedalitbang Kota Palangkaraya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RTLH, SPAM, dan SPAL di Kota Palangkaraya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Nugrahayu, penjabat Wali Kota Palangkaraya. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan PKN tingkat 2 PPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 atas nama Bapak Sumarsono ST dengan judul Pengintegrasian Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni, Sistem Pengelolaan Air Minum, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah melalui kolaborasi berbasis Suari di Kota Palangkaraya. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat mengurangi masalah tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah teknis terkait serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui integrasi kegiatan RTLH, SPAL, dan SPAM di Kota Palangkaraya. Semoga manfaat proyek perubahan ini dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat dan dapat memperkuat koordinasi untuk mendorong dan mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrial Ancar ST, selaku PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Dengan adanya kolaborasi berbasis Suari, diharapkan semakin efektif dan efisiensinya pelaksanaan dan pemantauan kegiatan melalui data yang terintegrasi. Selain itu, diharapkan juga tidak ada lagi temuan dari pihak BPKP Provinsi Kalimantan Tengah di masa mendatang, serta kemudahan dalam melakukan akses dan koordinasi data antar OPD teknis terkait antara Dinas Perkimtan dan Dinas PUPR Kota Palangkaraya untuk setiap pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan RTLH, SPAM, dan SPAL di Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sunarmin dari RT 06 RW 2. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan rehab rumah kepada Bapak Yadi atau Ibu Ami, yang mana dengan adanya program rehab rumah ini memang sangat membantu bagi masyarakat kecil yang sangat dari segi ekonomi sangat lemah. Jadi pesan saya atau harapan saya sebagai masyarakat kecil, semoga program ini bisa berlanjut, dan saya mengharapkan juga kepada pemerintah daerah atau Pemprov bisa lebih banyak lagi program-program membantu masyarakat khususnya Palangkaraya, umumnya di Kalempangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri namanya Pak Pitar, banyak terima kasih lah, kita ini sudah nggak punya apa-apa, dibantu sudah rumah kayak ini ya, banyak terima kasih, lebih banyak terima kasih.
Setelah tahap jangka pendek telah selesai dilaksanakan oleh seluruh tim proyek perubahan, tahap selanjutnya adalah tahap jangka menengah hingga tahap jangka panjang. Dalam upaya keberlanjutan proyek perubahan Suwari ini, ada beberapa hal yang penting dilakukan agar program ini dapat terus berjalan dan mencapai manfaat yang ingin dicapai. Pertama, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan sistematis. Hal ini perlu dilakukan agar sistem dapat senantiasa berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan jika ada hal yang perlu disempurnakan agar sistem semakin baik dalam implementasinya. Kedua, maintenance peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia di masing-masing OPD teknis terkait, sarana dan prasarana IT pendukung. Maintenance atau pemeliharaan sarana dan prasarana Suwari mutlak dilakukan agar tetap berjalan baik. Maintenance yang dilakukan diantaranya adalah pemeliharaan fasilitas cloud dan pemeliharaan sistem pada website yang digunakan. Ketiga, kapasitas aparatur menjadi bagian penting yang juga harus diperhatikan. Suwari memerlukan sumber daya aparatur yang memahami teknologi dan teknis lapangan dengan baik. Untuk itulah diperlukan peningkatan kapasitas aparatur IT yang ada di dinas terkait, agar program ini dapat terus berjalan dan dikembangkan kembali di masa yang akan datang. Keempat, penganggaran yang cukup agar cakupan penyediaan informasi dapat terus berjalan. Penganggaran menjadi hal yang juga vital. Dengan penganggaran yang cukup diharapkan Suwari dapat terus berjalan dan digunakan sebagai salah satu program pemerintah yang terus bermanfaat bagi warga kota. Anggaran terkait pemeliharaan dan pengembangan Suwari diharapkan dapat masuk dalam anggaran rutin dinas terkait. Secara umum, pelaksanaan implementasi proyek perubahan Suwari ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan milestone atau tahapan yang telah disusun oleh tim. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek perubahan ini pada akhirnya dapat tercapai dengan baik. Sistem kolaborasi data Suwari telah berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait. Koordinasi yang baik antar seluruh anggota tim dan bimbingan dari mentor dan coach adalah salah satu kunci proyek perubahan ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Peran stakeholder eksternal lainnya terutama pihak Dinas PUPR Kota Palangkaraya dan Bapeda Litbang Kota Palangkaraya juga sangat penting dalam terlaksananya proyek perubahan ini. Dukungan penuh pihak OPD terkait di pemerintah Kota Palangkaraya menjadi salah satu faktor kunci berjalan lancarnya aksi perubahan ini. Adanya komitmen pimpinan agar Suwari masuk dalam penganggaran dan menjadi salah satu sistem yang harus dijalankan OPD terkait, diharapkan dapat menjadikan Suwari dapat terus berlanjut dan dikembangkan oleh tim di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya.